Halo, bola supporter, ketemu lagi dengan Mister Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Wah, gimana nonton pertandingan Inter lawan Juventus di pekan ke-25 Liga Italia? Seru banget ya. Inter menang 3-2, semakin memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. Sekarang sudah unggul 8 poin dari AC Milan, walaupun Inter memainkan satu pertandingan lebih banyak. Cuma sayangnya pertandingan itu diwarnai kejadian kontroversial bola supporter. Menjelang akhir babak pertama ketika skor masih 1-1, Alessandro Bastoni pemainnya Inter ini mencoba menginisiasi sebuah serangan balik, kemudian coba dipotong oleh Pierre Kalulu. Dua pemain ini kayak ini ya, bersimpangan gitu ya. Terus Bastoni jatuh. Tayangan ulang memang memperlihatkan ada sentuhan dari Kalulu dengan tangannya ya. Cuma sentuhan itu minimal banget. Jadi kayak kalau orang dua teman ketemu lah, terus tangannya diginiin. Nah, gituin. Tapi Bastoni jatuhnya tuh kayak abis ketabrak mobil. Akhirnya celakanya si wasit Federico Lapenya, padahal sebetulnya dia melihat kejadian itu ya di depan matanya ya. Sayangnya dia tidak melihat aksi divingnya si Bastoni. Mister sebut itu diving karena tadi sentuhannya tuh ada, tapi minimal banget lah. Itu nggak akan menghentikan larinya Bastoni kalau menurut Mister sih. Jadi Bastoni sengaja jatuh untuk mendapatkan pelanggaran buat si Kalulu, dan benar si wasit Lapenya ini terkecoh gitu ya. Mungkin dia nggak melihat kejadiannya gitu ya. Kemudian langsung memberikan kartu kuning. Kebetulan Bastoni dan si Kalulu ini sebelumnya udah dapatkan kartu kuning gitu. Jadi mereka sudah punya satu kartu kuning sebelum kejadian itu. Dengan Kalulu mendapatkan kartu kuning kedua, dia di kartu merah. Dan akhirnya Juventus harus bermain dengan 10 orang di sepanjang babak pertama dan akhirnya kalah 2-3. Kesalahan ada mutlak di wasit sih ya, karena dia salah melihat bahwa sebetulnya tidak ada kontak yang layak menjadi pelanggaran gitu untuk kejadian itu. Memang ada sentuhan tadi yang disebut seperti yang Mister bilang, tapi minimal banget dan itu bukan bisa menghasilkan pelanggaran yang membuahkan kartu kuning. Kalau ada, itu malah jangan-jangan Bastoni yang harusnya dapatnya kartu kuning karena dia melakukan diving gitu ya. Cuma wasit nggak melihat, dan sayangnya juga VAR juga nggak bisa mengintervensi. Si Kalulu kan minta tuh, cek VAR gitu, tapi nggak bisa karena untuk kartu kuning itu termasuk juga kartu kuning kedua itu VAR nggak boleh ikut campur gitu. Itu udah mutlak keputusan wasit. Sayangnya di sini wasit salah mengambil keputusan gitu. Dia nggak ngecek dengan asisten hakim garisnya apakah benar ada pelanggaran. Tapi jelas lah itu diving dari Bastoni. Dan ini yang Mister sorotin gitu ya. Bukan cuma Bastoni tapi banyak pemain-pemain Liga Italia gitu ya yang ia memanfaatkan kondisi seperti itu. Ketika mereka dengan kontak minimal gitu ya, apalagi kalau terjadi di kotak penalti, mereka langsung jatuhnya tuh berlebihan gitu, dan sehingga mempengaruhi keputusan wasit yang kebetulan sayangnya kualitasnya sih udah menurun sih ya menurut Mister ya, kualitas wasit terutama di Liga Italia. Kayaknya mereka tergantung pada VAR ya jadinya, sedikit-sedikit VAR kayak begitu. Mengambil keputusan yang tanpa VAR itu banyak sekali kejadian salah gitu. Dan celakanya ini terjadi di pertandingan Inter lawan Juventus, pertandingan akbar gitu ya, yang ya semua penggemar Liga Italia pasti nonton lah pertandingan ini ya. Pertandingan masif derby d'Italia, kedua tim juga lagi ada di papan atas, pasti dapat sorotan, dan celakanya ada kejadian seperti ini. Bastoni, soal diving ya bukan cuma Bastoni sih ya, tadi yang Mister bilang. Banyak sekali pemain-pemain Liga Italia yang jadi seperti ini gitu. Melakukan simulasi, mau berusaha mengelabui wasit gitu ya untuk mendapatkan keuntungan buat timnya. Cuman di sini Bastoni juga makin runyam buat si backnya Inter ini karena dia abis si Kalulu kartu merah dia ngerayain kayak nyetak gol.
seneng banget dia gitu, sampai sampai tos dengan siapa itu, Bisek gitu itu, gitu. Apa-apaan sih? Lu nggak bener gitu ya, lu diving terus dengan sadar lu merayakan kesalahan itu, keberhasilan lu membohongi wasit tuh lu rayakan gitu. Itu udah rusak, itu rusak. Dan bukan cuma Bastoni ya, banyak lah pemain-pemain yang Ilmister lihat sering melakukan hal seperti itu gitu. Habis dapat keuntungan dari wasit padahal wasitnya salah, terus dia ya merayakan lah. Mungkin nggak se ekstrim Bastoni gitu ya, tapi tapi mereka merayakan gitu, dan itu salah kalau Ilmister bilang sih. Aduh, jadi rusak sepak bola tuh. Ya orang, ya berarti kan lu merayakan kecurangan gitu, merayakan keberhasilan lu mengakali wasit gitu. Ilmister sih ini ya paling anti bicara soal keuntungan kerugian sebuah tim akibat kesalahan wasit gitu. Udah, kesalahan wasit itu kalau Ilmister anggap udah normal aja lah, normalisasi. Kadang-kadang wasit menguntungkan sebuah tim, kadang-kadang dia juga merugikan tim yang sama gitu ya. Ya 50-50 lah. Ada kalanya tim untung, ada kalanya tim rugi ketika wasit buat kesalahan. Wasit punya kekurangan, VAR juga masih punya banyak kekurangan gitu ya. Mungkin harus diubah ininya, protokolnya seperti apa. Cuma ya pemain sebagai salah satu stakeholdernya pertandingan sepak bola lah. Ya harus ikut bantu gitu, menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang menciptakan fair play gitu. Ya ini wasitnya lemah, mungkin udah tau lah pemain-pemain Liga Italia wasitnya lemah gitu ya. Nggak di zaman dulu Pierluigi Collina atau Roberto Rossetti dulu ya, itu wasit. Pokoknya kalau dulu laga internasional, laga FIFA itu pasti wasitnya orang Italia dah. Udah susah digeser sama tim-tim lain. Tapi sekarang ya mungkin generasi baru wasit ini memang masih kurang kemampuannya, apalagi juga mereka muncul tumbuh dengan VAR gitu. Jadi itu tadi, mereka tergantung pada VAR. Ketika mereka punya keterbatasan, ya pemain itu jangan terus malah mengeksploitasi masalah itu gitu. Mereka tahu, oh ini gue bisa ngebohongin wasit nih. Ya udah, ini aja, kalau ada kejadian nanti gue ini aja, diving atau pura-pura cedera. Kan kacau kalau gitu namanya. Sekali lagi ya, ini bukan cuma menghakimi Bastoni gitu. Ya Bastoni mungkin sekarang lagi paling kelihatan karena terjadi di laga Inter lawan Juventus, di laga besar. Tapi sebelum-sebelumnya itu udah banyak pemain-pemain yang kayak gitu. Ayolah pemain terutama Liga Italia ini pamornya udah kalah dari Liga Inggris gitu ya. Jangan, wasit punya masalah, punya kendala, ya tolong dibantu, wasit itu dibantu, pemain ya main fair play aja gitu. Sama seperti rivalnya sekotanya Inter lah, AC Milan lah. Ilmister benci banget lihat Theo Hernandez dulu. Bukan Theo Hernandez di mungkin 2-3 musim pertamanya di Milan, tapi beberapa musim setelah itulah. Theo Hernandez ini tahu dia tuh kenceng larinya, sering dribble, dia sering dilanggar, akhirnya ujung-ujungnya sering diving. Sering berusaha dapetin tendangan bebas atau bahkan penalti. Itu udah kesel banget Ilmister ngeliatnya tuh, Theo Hernandez itu. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit kena body charge sedikit jatuh gitu. Akhirnya apa? Kena karma. Mampus. Waktu lawan Feyenoord musim lalu di Liga Champions, dia diving di kotak penalti, wasitnya kebetulan gitu, nggak tertipu. Langsung dapat kartu kuning kedua, kartu merah, dan Milan gagal lolos. Rasain, Mister bilang. Tuh ganjarannya, makanya lu main biasa aja, yang sportif. Udah. Kena karma kan Theo Hernandez, dan Mister syukurin waktu itu. Mampus juga dia sekarang mainnya di Liga Arab Saudi sono. Jangan jauh-jauh lah dari Liga Elit Eropa gitu. Jangan ngerusak kompetisi dengan kelakuan kayak gitu. Dulu zamannya
berpuluh-puluh tahun lagi ya, lalu ya sepak bola tuh olahraga jantan gitu, olahraga yang menjunjung sportivitas, sama lah kayak olahraga lain, udah sportivitas aja, main sesuai kemampuan aja gitu, jangan coba-coba memanfaatkan kendala yang dimiliki wasit gitu. Nggak heran sih kalau Juventus marah-marah gitu ya habis pertandingan. Ya mungkin Intristi yang lihat video ini biarin aja. Ya tapi itu salah gitu. Kalau menurut Mister sih sikapnya Bastoni itu salah. Kifu pelatihnya Inter kayaknya juga tahu deh, juga sadar kalau itu salah gitu, karena dia sendiri bilang bahwa kontaknya Kalulu dengan si Bastoni itu minimal. Ilmister suka banget dengan komentarnya Kifu menanggapi masalah ini ya. Dia cukup objektif dengan mengakui bahwa kontak itu minimal, keputusannya si Lapenya wasit ini bisa dipertanyakan. Kifu bilang begitu, tapi dia juga bilang bahwa Kalulu ya goblok-gobloknya Kalulu juga. Udah punya kartu kuning, lu ngadang Bastoni pakai naikin tangan, kena bahunya Bastoni. Jadi manfaatannya lah sama Bastoni gitu. Itu komentar Kifu bener banget sih. Dan Kifu juga bukan pelatih yang bodoh gitu. Dia ngelihat Bastoni ini udah ada masalah nih. Gue yakin, Ilmister sih yakin si Kifu ini juga takut si Bastoni kena kartu kuning kedua waktu kejadian itu. Jangan-jangan si Lapenya ini sadar kalau si Bastoni diving dan dia ini kartu kuning kedua gitu. Makanya Kifu langsung cepet-cepet ganti Bastoni, masuk waktu pergantian babak, nyelamatin si Bastoni. Atau kalau menurut Mister, si Kifu ini menghukum dalam tanda kutip si Bastoni gitu. Mungkin di kamar ganti dia bilang, lu gimana? Karena Kifu ini ya didikan masa lalu sih ya, sepak bola masa lalu gitu. Sepak bola belasan tahun yang lalu yang menurut Mister sih lebih jantan gitu, nggak banyak dipengaruhin VAR yang waktu itu belum ada. Itulah, nggak tahu nih Bastoni lagi disorot sih Bastoni karena perilakunya di pertandingan lawan Juventus ini. Dia diving, walaupun itu tadi ya Kalulu memang salah, goblok Kalulu juga lah. Dia udah punya kartu kuning kok masih ngangkat tangan gitu ya. Cuma kemudian Bastoni melakukan selebrasi untuk kartu merah Kalulu, itu yang jadi sorotan sih. Sama media-media Italia itu dikritik. Aduh, gawat dah. Ini kalau jadi budaya sih repot ini kesininya gitu ya. Makin rusak sepak bola tuh. Pemain-pemain ya sadar, wah ini gua bisa nih begini nih, jangan begitu, takutnya begitu Mister. Dan bahaya itu buat sepak bola gitu ya, nggak kayak zaman dulu lagi lah. Ya gimana pendapat bola supporter dengan kejadian kontroversial di laga Inter melawan Juventus di pekan ke-25 Liga Italia? Apakah setuju dengan tindakannya Bastoni? Apa juga setuju dengan Mister yang menganggap itu diving dan budaya yang rasanya harus cepat-cepat diubah lah, dinyahkan dari sepak bola lah. Jangan ngotorin sepak bola dengan kayak gitu deh. Udah main biasa aja, jadi enak juga nontonnya gitu. Silakan ya, kasih komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa ikutin terus website bolasport.com untuk update terbaru di Liga Italia, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video bolasport.com di YouTube. Sampai ketemu lagi Bola Sport. Oh, by the way ya, Inter ini dengan menang 3-2 lawan Juventus itu berarti mereka untuk pertama kalinya menang melawan sesama tim 4 besar di klasemen. Kan sebelumnya mereka kalah dari Napoli, kalah dari Juventus di pertemuan pertama, kalah dari Milan. Kemudian waktu pertemuan kedua melawan Napoli imbang. Nah, sekarang mereka menang, dan ini menurut Mister sih bisa jadi menumbuhkan kepercayaan diri Inter gitu ya.
Oke, ternyata gue bisa ngalahin tim kuat dan ini akan makin percaya diri menatap sisa pertandingan. Dan kebetulan sisa pertandingannya juga tinggal Milan sih ya, tinggal Milan. Derby tanggal berapa itu? 18 Maret kalau nggak salah ya. Iya, bulan depan. Tinggal Milan, tim sesama tim 4 besar klasemen yang belum dihadapi Inter di pertemuan kedua. Selamat buat Inter buat kemenangannya, tapi tolonglah pemain-pemainnya coba dong di ini ya sportivitasnya gitu ya. Dan si Juventus juga yang lain, ayolah ada masalah di Liga Italia dengan wasit punya keterbatasan, tapi jangan terus dieksploitasi gitu keterbatasannya wasit. Kita sama-sama bantulah, pemain juga bantu, pelatih juga bantu supaya makin bersih lah jalannya pertandingan sepak bola ya nggak. Oke, bola sport, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.